Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apri, silahkan pimpin doanya. Baik, Ibu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, baiklah Ibu akan lanjutkan kembali. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Muhammad Ramadan. Hadir, Bu. Depi Agustia. Hadir. Muhammad Aprisandi. Hadir, Bu. Rohelna. Hadir, Bu. Yana. Selalu hadir, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat dan terus bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat ya anak-anak. Pada pembelajaran telah lalu, kita telah belajar tentang apa? Ayo siapa yang mau menyampaikan? Ya, Bu. Ya, Pri. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, Bu. Bagus sekali. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Coba kita ulangi kembali. Apa saja struktur teks anekdot itu? Ulun, Bu. Nggih, apa Yana? Nah, ini struktur yang Ibu jelaskan minggu lalu tuh, Bu, ada beberapa. Yang pertama yaitu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, keempat kreasi, dan yang terakhir adalah koda, Bu. Bagus sekali, Yana. Terima kasih. Jadi, Ibu ulangi kembali ya, struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Dan itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Berikutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan tentang kaidah kebahasaan teks anekdot? Saya, Bu. Iya, Depi. Dalam kaidah kebahasaan, Bu, teks anekdot itu terdapat kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru, Bu. Iya, bagus sekali, Depi. Nah, jadi ada 6 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot, di mana 6 ini tidak semuanya ada. Mungkin saja ada memasukkan beberapa kaidah kebahasaan dalam teks anekdot tersebut, bisa saja 1, 2, 3, atau keseluruhan. Jadi tidak mesti semuanya ya anak-anak. Berikutnya, ya, tetap semangat untuk belajar. Kita akan memasuki pelajaran selanjutnya, yakni tentang menulis teks anekdot. Di mana dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks anekdot sesuai dengan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Nah, jadi Ibu harapkan kalian semua memperhatikan pelajaran ini dengan baik, agar nantinya tujuan pembelajaran kita dapat terlaksana, yakni kalian semua mampu menulis teks anekdot itu berdasarkan kesesuaian isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Nah, selanjutnya Ibu akan tanya, pernahkah kalian sebelumnya menonton di televisi mungkin, mendengar di radio, atau melalui sosial media terkait kritikan yang lucu? Pernahkah kalian menonton tayangan-tayangan seperti itu? Pernah, Bu. Pernah. Tayangan seperti apa itu contohnya? Lapor, Pak. Habis itu ada BTS, ada stand up comedy, Bu. Iya. Ada lagi mungkin?
Kalau Lawak, Bu, lawak. Ya, lawakan. Biasanya di dalam setiap lawakan-lawakan itu ada biasanya ya, mereka mengkritik-kritik mungkin pemerintahan, mungkin hal-hal yang lainnya. Biasanya disertakan dengan kritikan-kritikan seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari di dalam teks anekdot. Jadi, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, Ibu akan tayangkan di depan. Tolong kalian perhatikan tentang video berikut ini. Nah, coba kita lihat dulu tayangan video berikut ini ya. Kalau bicara pendidikan itu, saya lihat juga pendidikan di Indonesia ini satu yang harus kita kritisi itu adalah pendidikan moral. Nih, moral bangsa ini semakin menurun ya, semakin rusak. Saya lihat itu karena memang pendidikan moralnya itu banyak yang suka salah sasaran. Sejak awal dulu itu, pertama zaman saya tuh, namanya tuh PMP. Tahu kan PMP? Masa saya keluar sendiri di sini? Jadi dulu namanya itu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Terus berganti PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Bukan apa-apa. Menurut saya ada yang salah dari pendidikan moral ini. Dari sekian ini saya pribadi rasakan sendiri. Dari sekian banyak pendidikan moral yang diterapkan di situ, ada satu poin yang sampai sekarang itu membekas dalam ingatannya saya. Dan setiap tahun itu ada dalam pendidikan moral, yaitu bagaimana menjadi anak baik, kriteria anak baik. Di situ banyak dipaparkan, menabung, membantu orang tua, membantu orang tua mencuri motor, pokoknya seperti itu. Dari sekian banyak kriteria itu, yang paling membekas dalam pikiran saya itu adalah kriteria anak baik itu membantu menyeberangkan nenek-nenek. Itu setiap tahun ada, membantu menyeberangkan nenek-nenek. Sekarang saya tanya di antara kalian di sini, seumur hidupnya kalian waktu masih anak-anak, pernah kalian menyeberangkan nenek-nenek? Karena saya juga tidak pernah. Dan gara-gara statement ini, saya tuh merasa gagal menjadi anak baik. Men, seumur saya masih anak-anak, saya tidak pernah menyeberangkan nenek-nenek. Itu kegagalan terbesarnya saya. Ya. Dan juga kita pasti tahu situs nenek-nenek. Misalnya yang mau menyeberang ini ya. Misalnya yang mau menyeberang itu adalah ibu hamil. Dia bawa belanjaan banyak, terus dia mau menyeberang. Nah, bisa bantu menyeberangkan ibu. Hah? Apa? Menyeberang? Ibu itu belum terlalu tua. Di buku ditulis menyeberangkan nenek-nenek. Ibu tahu kan definisi nenek-nenek? Tidak praktis, ya kan? Dan akhirnya saya selidiki, kenapa saya merasa gagal menjadi anak baik? Oh ternyata akibatnya penyebabnya itu adalah karena waktu kecil saya itu gagal menyeberangkan nenek-nenek satu kali pun. Akhirnya saya cari penyebabnya ini kenapa bisa terjadi. Akhirnya saya temukan sampai pada satu kesimpulan. Ternyata kita gagal menjadi anak baik berdasarkan teori dari buku PPKN tadi ini. Itu karena jumlah nenek-nenek tidak sebanding dengan jumlah anak baik. Indonesia itu kekurangan stok nenek-nenek yang untuk diseberangkan tidak ada. Jadi saya ini memutuskan untuk bisa mendedikasikan hidup saya untuk membuat anak Indonesia menjadi lebih baik. Jadi di masa tua saya nanti setiap hari saya akan berdiri di pinggir jalan. Dari Kriting, salam malam. Nah, dari tayangan tadi, apa tanggapan kalian setelah menonton tayangan tadi? sangat menghibur, Bu. Iya. Buat senang. Itu, Bu. Ada lagi? Videonya lucu, Bu. Oh iya. Terus selanjutnya apa? Mengandung kritikan, Bu. Iya, mengandung kritikan. Adakah yang bisa menyebutkan kritik apa yang terkandung di dalam tayangan tadi? Tentang pendidikan di Indonesia, Bu, yang sering berubah-ubah dan materi pelajaran yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang, Bu. Sepertinya seperti itu.
Bagus sekali, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah memberikan jawaban. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan kembali Salindia PPT. Tolong kalian perhatikan di depan ya. Nah, di sini kita sudah kemarin belajar tentang anekdot. Ibu ulang sedikit mungkin. Anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan biasanya bukan berarti selalu ya, biasanya mengenai orang penting terkenal berdasarkan kejadian. Terus ada tujuannya adalah sebagai sarana hiburan, membangkitkan tawa, sarana untuk mengkritik. Berikutnya ada ciri-ciri anekdot, bisa jadi menceritakan tentang orang penting, menyindir, menggelitik, mengandung humor, memiliki tujuan tertentu, kisahnya menyerupai dongeng, terhubung umum dan realistis. Nah, di sini poin pembelajaran kita pada minggu lalu, poin pembelajaran kita adalah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, yakni struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi sudah disebutkan sebelumnya, yakni abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Lalu kebahasaannya ada 6, tadi juga sudah disebutkan, tentu kalian masih mengingatnya. Kemudian di sini adalah poin pembelajaran kita pada hari ini, yakni pola penyajian teks anekdot. Dia terbagi menjadi 2, pola penyajiannya, ada pola penyajian narasi dan ada pola penyajian dialog. Nah, berdasarkan yang tertera di papan tulis, di slide PPT Ibu yang kalian saksikan di depan ini, ada pola penyajian narasi dan ada pola penyajian dialog. Menurut kalian, pola penyajian narasi itu seperti apa? Saya, Bu. Iya, Depi. Pola narasi itu, Bu, ya adalah pola teks anekdot yang disajikan dalam bentuk cerita, Bu. Iya, bagus sekali. Kalau pola dialog seperti apa? Saya, Bu. Iya, Yana. Nah, pola dialog ini dia menggunakan kalimat langsung, Bu. Biasanya berupa percakapan, biasanya misalnya seperti ini, Bu. Misalnya Yana titik 2, terus apa yang dikerjakan. Kemudian misalnya Rohelna titik 2, terus apa kalimatnya. Jadi seperti itu, Bu, pemahaman saya atas penjelasannya. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak, bagus sekali jawaban kalian. Nah, jadi pola penyajian teks anekdot itu ada 2 ya, seperti yang sudah tertera di sini. Nah, di sini ada contoh pola penyajian narasi. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Mungkin dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya dibacanya. Nah, di sini juga ada pola penyajian dialog. Silakan kalian baca kembali. Oke, sudah selesai ya kalian membacanya. Nah, berikutnya kita belajar tentang langkah menyusun anekdot. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tema atau topik anekdot yang ingin dibuat. Yang ketiga, mengumpulkan bahan terkait tema atau topik tersebut. Lalu yang keempat, membuat kerangka tulisan dengan memperhatikan kesesuaian tema dan struktur teks anekdot. Selanjutnya, mengembangkan kerangka tulisan tersebut menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Nah, jadi ini langkah menyusun teks anekdot. Nah, sekarang coba kalian bentuk menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, Nana dan Ramadan. Kelompok 2, Depi, Yana, dan Apri. Ibu telah membagikan LKPD-nya di WA grup kalian ya. Silahkan dibuka. Oh, iya, Bu. Nah, sekarang dengan bentuk kelompoknya, berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi tadi, lalu kemudian tentukan tema atau topik yang ingin kalian tulis. Bagaimana kelompok 1? Apakah kalian sudah menentukan tema? Sudah, Bu. Tema apa yang ingin kalian buat? Untuk kelompok 1, kami akan membuat teks anekdot dengan tema masalah kehidupan anak muda, Bu. Oke, masalah kehidupan anak muda ya.
Oke, nanti kita lihat bagaimana hasil Seperti dari... ini, Bu. Seperti Fashion Week Citayam. Oh iya, iya, oke. Selanjutnya, kelompok 2, apakah ada kendala atau ada hal yang ingin ditanyakan? Untuk saat ini tidak ada, Bu. Kami sudah menentukan juga tema anekdot yang akan kami buat. Ya, bagus sekali. Sekarang lanjutkan pekerjaan kalian ya. Dengan langkah-langkah menyusun teks anekdot tadi untuk mengumpulkan bahan dan informasi baik dari tayangan televisi yang sudah kalian tonton mungkin sebelumnya atau dari internet dan juga buku. Jadi diingat-ingat kembali cerita-cerita lucu, kritikan seperti itu yang pernah kalian tonton. Silahkan kalian kumpulkan materi atau bahannya. Selanjutnya, kalau sudah, kalian bisa membuat kerangkanya ya, kerangka tulisannya sampai ke bagian menulisnya. Oke, sampai di sini, bagaimana pekerjaan kalian? Apakah kalian sudah menulis kerangkanya? Belum lagi presentasi. Udah, Bu. Sudah ya, oke Ya, Bu. bagus. Apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan Ya, tentang sudah, Pak. menulis kerangka ini, menulis kerangka teks anekdotnya? Ya sudah, Pak. Yo, Waalaikumsalam. Kami menuliskan kerangkanya seperti ini, Bu. Apakah sudah benar? Oke, Ibu lihat dulu ya, bagaimana kerangka anekdot milik kelompok Muhammad Apri. Kerangka anekdot milik Muhammad Apri ini sudah bagus ya. Silakan dilanjutkan kembali pekerjaan kalian. Terima kasih, Ibu. Nah, kalau sudah menuliskan kerangka teks anekdotnya, silakan kalian tuliskan teks anekdot itu kembali dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan di WA grup kalian. Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Bagus. Nah, kalau sudah, adakah hal yang masih ingin kalian tanyakan? Enggak ada, Bu. Kalau tidak ada, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan? Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, bagus sekali kelompok 1. Coba kelompok 1 presentasikan. Dan yang lainnya tolong memperhatikan ya, hasil presentasi dari kelompok 1. Silahkan, Ya, siapa yang mau mempresentasikan? Apri apa Nana? Ramadan. Ramadan apa Nana? Nana aja, Bu. Nana aja ada. Saya yang apa? Iya. Yang langkah-langkahnya silakan Nana aja. Nana yang presentasi ya. Terima kasih, Bu. Kami nggak jadi mengambil permasalahan anak muda yang Fashion Week Citayam tadi. Tapi kami di sini mengambil permasalahan anak muda ini temanya itu tentang jomblo kayak Ramadan selama ini. Iya, pasti High quality yang jomblo ini saya, Bu. kaum jomblo ya. Ya. Iya, terinspirasi dari Ramadan yang bertahun-tahun jomblo. Iya. Oke, silakan. Entah karena menjaga kesucian diri atau memang tidak laku, nggak tahu. High quality jomblo saya, Nak. Baik, terima kasih Ibu kepada teman-teman juga. Hari ini kami dari kelompok 1, anggotanya Ramadan, Nana, Jamilah, kemudian Nanda, terus Udin, sama Nanang, sudah mendiskusikan untuk membuat sebuah teks anekdot, judulnya Jomblo. Pola pengembangan teks anekdot yang pertama, pola pengembangan teks Pola pengembangan teks anekdot, polanya narasi. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama menentukan tema atau topik, kemudian yang kedua mengumpulkan data atau bahan, yang ketiga membuat kerangka, yang keempat mengembangkan kerangka,
Kerangka yang pertama itu berupa abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir koda. Untuk uraiannya, topiknya ini masalah kehidupan anak muda. Terus dari lingkungan sekitar, data atau bahannya itu diambil dari lingkungan sekitar dan internet. Kemudian kerangkanya menceritakan tentang seseorang yang belum merdeka dari beban hutang dan beratnya kenangan mantan, Bu. Wah, berat kan, Bu, temanya punya kamu. Ya, Ini adalah permasalahan anak muda yang sangat rumit, Bu. Silahkan dibaca. Kemudian pada sebuah malam yang larut, Andi baru saja pulang dari kantornya karena banyaknya pekerjaan. Sambil berjalan keluar dari ruangan menuju halte, ia merasa sangat kelelahan hingga termenung berjalan dalam lamunan. Tidak terasa hari-hari yang ia jalani hanya untuk bekerja dan bekerja. Ia pun jadi teringat bahwa besok adalah hari kemerdekaan RI. Besok adalah hari kemerdekaan yang ke-77 RI. Dan ia dipilih oleh kantor untuk mengikuti salah satu cabang lomba. Sambil terus berjalan, sesaat kemudian ia tiba di halte depan kantor. Ia kemudian duduk dan menatap jauh ke depan. Dengan kosong dan penuh angan, betapa kagetnya ia saat seorang teman datang dan menepuk pundaknya. Saat itu Kelvin langsung bertanya, kenapa Andi mengapa ia melamun. Andi pun mengatakan bahwa sedang ada yang mengganggu pikirannya saat ini. Kemudian Kelvin menawarkan diri untuk membantu memecahkan permasalahan yang sedang Andi alami. Dengan muka polosnya, Andi mengatakan bahwa sudah dekat hari kemerdekaan, namun ia masih saja belum dapat merdeka dari beban hutang dan beratnya kenangan mantan. Kelvin pun menepuk jidatnya bahwa ia tidak dapat membantu masalah Andi tersebut sebab sudah menjadi derita akut kaum jomblo se-Indonesia Raya, termasuk dirinya sendiri juga merasakan hal demikian. Suasana pun akhirnya berubah menjadi gelak tawa mereka berdua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Devi nggak ketawa. Devi nggak ketawa, Bu. Bagi kelompok kita ketawa, Nak. Bagi yang lain kan belum tentu. Jadi intinya itu sesuai dengan jomblonya kami gabungkan antara merdeka dan jomblo, Bu. Ketika jomblo itu sampai hari kemerdekaan juga tidak akan pernah merdeka karena masih single. Itu dia. Iya, betul. Mungkin karena kita jomblo ya, Madam. Mungkin high quality jomblo. Iya. Bagus sekali ya teks anekdot yang dibuat oleh kelompok 1 yakni Rohelna dan Muhammad Ramadan. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya silakan kelompok lain untuk memberikan tanggapan dari hasil teks anekdot yang mereka sampaikan. Muhammad Ramadan. Tanggapan teman-teman. Apri. Baik, Ibu. Saya Apri, perkenalkan dari kelompok 2. Yang ingin kami tanyakan ialah kerangka teks anekdot itu kan terbagi menjadi 5. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah bagian koda itu atau bagian yang mana yang terdapat punchline-nya? Kalau dalam istilah stand up comedy kan ada punchline. Dan di dalam kerangka ini di bagian mana kira-kira untuk Madan dan Nana? Izin jawab Ibu Rusmi. Iya, silahkan Ramadan. Baik, pada Apri untuk punchline-nya itu di bagian penutup, Pak. Kan Apri? Iya. Ada di bagian penutup. Jadi ketika di awal dengan statement umum di bagian depan bahwa karakter Merdeka diceritakan,
di bagian akhir punchline-nya itu menjelaskan tentang kondisi diri yang jomblo yang tidak merdeka lah masih itu. Bagi orang-orang jomblo seperti kami itu ngerasa bahwa kami memang belum merdeka. Ketika lihat yang sudah punya single kan itu kami anggap sudah merdeka. Nah, semacam itu punchline kami letakkan di bagian belakang dan kami pun tertawa. Macam itu. Dan terima kasih, sekarang saya sudah merasa tercerahkan. Terima kasih, Apri. Nanti kita bikin sama-sama. Jadi ceritanya di sini kami mentertawakan diri kami sendiri, Apri. Sekali ya. Ya, Apri sudah punya pasangan, Bu. Jadi tidak mengerti, Bu, masalahnya. Oh, saya dan Yana punya pasangan ya. Ya, betul. Rata-rata yang tidak yang tidak tertawa itu sudah punya pasangan, Bu. Makanya tidak ngerti misalnya. Lupa ada ibunya di sini. Oke, jadi di bagian akhir tadi ya kelompok Ramadan dan juga Rohelna sudah menyampaikan bagian kodenya ya, Apri. Pada apa tadi dia katakan akhirnya mereka pun tertawa. Nah, itu adalah bagian dari kode teks anekdot tersebut. Selanjutnya, adakah lagi yang ingin memberikan komentar? Untuk kelompok 1? Ada yang beri komentar pada kelompok kami? Kalau tidak ada, silahkan. Kelompok 2? Kelompok 2 dari Depi, Yana, dan juga Apri, silahkan mempresentasikan teks anekdot yang mereka buat. Ayo silakan Yana atau Apri, silakan. Baiklah, kalau begitu ya Bu Yana. Yana. Ya, dari Yana. Ini share screen kah? Bacakan saja. Saudari. Bacakan saja. Langsung bacakan Yana, nggak sabar mendengar anekdotnya kelompok 2. Ayo Yana. Ke depan aja lah. Pak Apri saja, Bu. Ini lagi gugup belum, Bu? Apri, ayo lokasi Apri. Perwakilan Apri. Baiklah. Baiklah. Mari kita ketawa sama-sama dulu. Mana Pak Apri? Pak Apri tadi mana? Ya, saya akan membacakan hasil kerja kelompok itu. Ayo, ketawa sih. Baiklah, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengambil judul Suntikan Mengecewakan. Nah, itulah judul dari cerita anekdot yang kami buat. Pola pengembangannya menggunakan pola pengembangan dialog. Menurut langkah-langkahnya, untuk menentukan topik ini berdasarkan masalah realitas sosial di masyarakat, mengumpulkan data dan bahannya itu berdasarkan dari berita dan internet ya. Membuat kerangka menceritakan tentang praktik tindak pidana korupsi. Masuk kepada langkah pengembangan kerangka di bagian abstraksi. Pada suatu hari di sebuah sekolah yang rindang, 2 orang peserta didik sedang berbincang sambil makan dan minum. Orientasi. Yuni. Anggi, mari kita main tebak-tebakan. Suntik apa yang awalnya besar bisa menjadi kecil? Terus Anggi menjawab, suntik bius. Sebab orang yang disuntik bius tadinya memiliki kesadaran yang besar. Kemudian kemampuannya menjadi kecil. Haha, salah, asal jawab aja kamu ini. Jelas Yuni. Anggi lalu bertanya, lalu apa dong? Jawablah oleh Yuni, suntik yang awalnya besar bisa berubah menjadi kecil. Itu seperti suntikan dana bansos. Tadinya besar, dipotong-potong menjadi kecil. Bener banget, Yun.
Hebat kamu. Kemudian bel berbunyi dan jam istirahat pun berakhir. Mereka menuju kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, itulah ya mengenai teks anekdot yang berjudul Suntikan Mengecewakan. Oh iya, tadi saya lupa. Untuk bagian orientasinya tadi pada saat Yuni mengajak untuk bermain tebak-tebakan. Abstraksi pada suatu hari. Nah, itu kan di awal, terus orientasi, diajak main tebak-tebakan. Krisisnya pada saat Yuni menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Dan reaksi adalah reaksi si Anggi berdasarkan jawaban yang sebenarnya yang berbeda dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dan koda adalah kesimpulan dari mereka berdua, hasil reaksi dari mereka berdua ya. Bel berbunyi dan bisa masuk. Mereka menuju kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Jadi sekian kawan-kawan hasil kerja kelompok kami. Silakan berikan tanggapan. Semampunya akan kami coba saling mendiskusikan. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kepada Ibu Rusmi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekali teks anekdot yang sudah mereka buat. Silakan kelompok yang lainnya untuk memberikan tanggapan. Kelompok 1 memberi tanggapan, Bu. Iya, silakan. Ya, untuk kelompok 2, anekdotnya menghibur dan lucu. Menyertakan tentang kritik sosial yang terjadi di media massa sekarang, yang ditampilkan di media massa mengenai suntikan dana bansos. Seram, Bu, kalau membicarakan itu di hadapan umum, seram itu. Takutnya ada paman tukang bakso pakai walkie-talkie nanti di muka rumah kami. Itu dia. Oke. Ya, ada lagi? Ada lagi Muhammad Ramadan? Ya. Bagus untuk kelompok APRI, sudah bagus, Bu. Ya, oke. Bagus sekali. Jadi kelompok APRI dan juga kelompok Rohelna tadi sudah menyampaikan presentasinya ya, di mana dua kelompok ini sudah membuat teks anekdot dengan tema kehidupan sosial dan juga tema apa lagi tadi satunya? Kehidupan anak remaja, anak muda ya. Kehidupan anak muda sekarang ini. Nah, jadi berdasarkan teks anekdot yang sudah dibuat tadi, tanggapan dari Ibu adalah kalian sudah mampu menuliskan teks anekdot tersebut dengan baik dan juga benar sesuai struktur, kaidah kebahasaan, dan kesesuaian isinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya silahkan kalian memberikan simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan simpulan tersebut? Saya, Bu. Iya, silakan Muhammad Ramadan. Kalau saya menyimpulkan pembelajaran hari ini, untuk langkah-langkah pembuatan anekdot itu bisa diurutkan seperti ini, Bu. Yang pertama adalah kita perlu mengamati lingkungan sekitar terlebih dahulu untuk bahannya. Kemudian menentukan tema dan topiknya. Lalu mengumpulkan bahan-bahan dari tema dan hasil pengamatan tadi, kemudian membuat karangan. Setelah membuat karangan selesai, lalu mengembangkan karangan itu menjadi teks anekdot yang utuh. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali Muhammad Ramadan. Adakah yang ingin menambahkan lagi? Ya, Bu. Ya, Apri. Melalui pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa untuk pola penyajian dari teks anekdot itu terbagi menjadi dua, yaitu pola narasi dan pola dialog. Iya, bagus sekali. Nah, jadi itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Karena bel sudah berbunyi, artinya pelajaran Ibu sudah berakhir. Nah, nanti semoga kita dalam keadaan sehat dapat kembali bertemu pada pembelajaran berikutnya dengan materi melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa. Silakan Muhammad Ramadan memimpin doa. Nah, teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai.
Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Muhammad Ramadan, terima kasih anak-anak ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan penuh semangat. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.